teman-teman, kembali lagi bersama saya, Bena Putrimatita, dengan NIM 4522091123. Kali ini pada pembahasan minggu ini kita akan membahas mengenai variabel penelitian dan instrumen penelitian. Selamat menyaksikan. Sebelum kita melangkah jauh, bahwa semua sumber dari pembahasan kita kali ini ya berasal dari buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Dari itu semua pembahasan ini, apa itu variabel? Nah, kalau dari istilah bahasa Inggris, variabel itu artinya variabel atau faktor tak tetap atau yang berubah. Nah, dalam penelitian sendiri, variabel ini yang menjadi pertanyaan, salah satu pertanyaan. Nah, di mana variabel ini yang menjadi pertanyaan, apa sih yang akan diteliti nantinya? Perlu kita ketahui bahwa variabel itu terdiri dari 3 jenis variabel. Nah, untuk itu, apa sih macam-macam dari jenis variabel? Jenis pertama ialah variabel berdasarkan jenis penelitiannya atau pengolahan datanya. Nah, pada jenis ini variabel terdiri atas dua, yaitu variabel discrete dan variabel continuum. Yang pertama ialah variabel discrete. Nah, variabel discrete ini biasa juga disebut dengan variabel nominal atau variabel kategori. Nah, jadi pada variabel ini itu dikategorikan antar dua kutub. Nah, pada sini dia itu kayak dua kutub yang berlawanan, yaitu kayak ya dan tidak. Nah, yang kedua ini variabel continuum. Nah, pada variabel continuum ini terdiri atas 3 variabel ordinal. Nah, pada variabel ordinal ini menunjukkan tingkatan yang kayak panjang atau kurang panjang dan sebagainya. Nah, biasanya dalam penelitian itu ada yang kayak nama-nama kayak Siti paling pintar, terus Ani pandai, dan yang biasa saja, dan tingkatan selanjutnya atau tingkatan di bawah atau di atasnya. Yang berikutnya ialah variabel interval. Nah, variabel interval ini sendiri di mana variabelnya itu memiliki jarak yang jelas. Nah, contohnya kayak Makassar ke Palopo itu 365 km. Jadi, variabelnya ini mempunyai jarak yang jelas. Yang terakhir ialah variabel perbandingan, yang dimana ini variabelnya membandingkan. Misalnya, variabel terigu segitiga biru beratnya 2 kilo, terus terigu kompas beratnya cuma 1 kilo, seperti itu. Variabel discrete dan variabel continuum itu sendiri yang berada pada penelitian kuantitatif. Nah, sedangkan kalau pada variabel kualitatif, nah kalau dalam kualitatif itu variabelnya tidak dapat dikuantifikasikan, jadi dia itu kayak tidak berbentuk angka. Namun kalau variabel kualitatif itu kayak dimasukkan ke dalam kategori-kategori. Berikutnya ialah macam variabel berdasarkan hubungannya dengan variabel yang lainnya. Nah, pada macam-macam ini terdiri dari 5 macam. Pertama ialah variabel independen. Nah, variabel independen sendiri ini merupakan variabel stimulus, prediktor, dan attendant. Nah, jadi variabel independen ini merupakan variabel bebas, yang dimana variabel independen ini yang akan menjadikan jadi variabel sebab dari variabel dependen, atau merupakan variabel yang mempengaruhi. Nah, variabel yang kedua itu variabel dependen. Nah, kalau variabel dependen, jadi variabel dependen itu merupakan variabel output, kriteria, dan konsekuen. Nah, variabel dependen ini merupakan variabel yang terikat, yang dimana merupakan variabel yang akan dipengaruhi oleh variabel independen. Nah, variabel ini yang akan dipengaruhi oleh variabel independen dan menjadi variabel yang dipengaruhi dan atau variabel yang bebas. Yang ketiga ialah variabel moderator. Nah, jadi di sini itu variabel moderator itu
variabel moderator ini yang nantinya akan mempengaruhi baik itu memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Nah, biasanya juga ini variabel moderator itu biasa disebut dengan variabel independen yang kedua. Yang keempat ialah variabel interventing. Nah, variabel interventing ini merupakan yang secara teoritis yang akan mempengaruhi variabel independen dan variabel dependen untuk tidak memiliki hubungan yang tidak langsung, yang dimana ini tidak bisa diamati ataupun diukur. Nah, variabel interventing ini juga merupakan variabel yang akan menyelah di antara variabel independen dan variabel dependen. Sehingga di sini itu variabel independen itu kayak tidak secara langsung dapat mempengaruhi variabel dependen. Nah, yang terakhir ialah variabel kontrol. Variabel kontrol itu merupakan variabel yang konstan ataupun dikendalikan. Jadi variabel kontrol ini akan mengendalikan variabel independen, sehingga variabel dependen ini tidak dapat dipengaruhi oleh hal-hal yang lain yang tidak ada dalam penelitian. Yang terakhir ialah macam variabel yang ditinjau berdasarkan dari sifatnya. Nah, pada contoh ini terbagi atas dua, yaitu variabel dinamis dan variabel statis. Nah, kalau misalnya variabel statis itu merupakan variabel yang tidak bisa dirubah keberadaannya. Contohnya jenis kelamin itu kan kayak tidak bisa diubah begitu ya, perempuan, laki-laki. Nah, misalnya kalau variabel dinamis itu yang dapat berubah, kayak kebalikannya dari statis. Nah, variabel dinamis kan ini dapat berubah keberadaannya. Contohnya kayak variabelnya kayak tingkat kemalasan atau tingkat kedisiplinan dan yang lainnya. Berikutnya kita akan masuk ke dalam pengukuran variabel. Nah, dalam pengukuran variabel sendiri terdiri atas 4. Yang pertama ialah skala nominal. Nah, pada skala nominal sendiri itu yang dimana kayak suatu kumpulan yang dimana ia kayak terdiri dari beberapa anggota. Nah, para anggotanya ini itu kayak punya kesamaan dan pastinya memiliki perbedaan dari anggota yang lainnya. Misalnya kayak jenis kelamin. Nah, kalau jenis kelamin kan ada dua, perempuan dan laki-laki. Nah, ya kayak laki-laki, terus perempuan ya perempuan. Nah, kalau skala ordinal itu yang kayak lebih melihat kepada tingkatannya. Misalnya kayak berdasarkan urutan ranking atau jabatan, itu kan kayak ada tingkatan-tingkatannya. Kalau jabatan kan ada tingkat ini. Nah, itu kalau skala ordinal. Nah, kalau skala interval itu skala kontinuumnya itu jelas satu dan lain, sehingga itu kayak jarak ataupun intervalnya itu dapat diperbandingkan. Nah, yang keempat itu atau yang terakhir itu skala. Nah, yang terakhir itu ada skala rasio atau skala perbandingan. Nah, kalau di skala perbandingan itu jelas begitu intervalnya sampai batas mana. Nah, kalau pada skala perbandingan juga itu batas di atas batas variasinya itu tegas dan mutlak batasnya, jadi tegas. Nah, dia juga tuh mempunyai nilai 0 absolut. Kita akan masuk ke materi korelasi antar variabel. Nah, pada ini ada 3. Yang pertama ialah korelasi simetris. Nah, kalau pada korelasi simetris, nah kalau di simetris itu kayak dua variabel ini saling berhubungan. Namun di antara kedua variabel ini tidak ada itu yang antara kayak variabel yang mempengaruhi dan variabel yang dipengaruhi. Jadi dalam variabel ini tuh kayak bersifat mandiri atau masing-masing. Kedua ialah korelasi asimetris. Nah, kalau pada korelasi asimetris, nah di antara dua variabel ini ada salah satu variabel terikat atau
dan variabel bebas, yang dimana kayak ada salah satu variabel yang mempengaruhi dan ada satu variabel yang dipengaruhi. Nah, yang terakhir itu korelasi timbal balik. Nah, kalau korelasi timbal balik ini kedua variabel ini saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Nah, kita akan masuk ke bab berikutnya, yaitu instrumen penelitian. Apa sih itu instrumen penelitian? Jadi, instrumen penelitian itu sebagai alat untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data-data itu secara sistematis serta objektif dengan tujuan untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji hipotesis. Jadi, semua alat yang digunakan untuk memecahkan masalah dan penelitian itulah yang dinamakan instrumen penelitian. Pada penelitian kuantitatif, instrumen penelitian itu harus dibuat dan menjadi perangkat yang independen. Sedangkan kalau di penelitian kualitatif, instrumen penelitian itu terbagi atas dua, yaitu tes dan non-tes. Nah, bagaimana sih langkah-langkah dalam menyusun sebuah instrumen penelitian? Langkah pertama yang harus dilakukan ialah yang pertama mengidentifikasi variabel yang akan diteliti. Kemudian menjabarkan variabel itu menjadi dimensi-dimensi. Langkah ketiga itu mencari indikator dari setiap dimensinya. Dan yang keempat ialah mendeskripsikan kisi-kisi instrumen. Kemudian berikutnya merumuskan item-item pertanyaan ataupun pernyataan dari instrumen. Kemudian langkah terakhir ialah petunjuk untuk pengisian instrumen. Tentunya dalam penyusunan instrumen ada pun hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ialah masalah ataupun variabel yang akan diteliti. Yang kedua ialah sumber data informasi, yang dimana sumber atau data informasi ini merupakan jadi bahan dasar dari isi, bahasa, dan sistematika item dalam instrumen penelitian. Kemudian yang perlu diperhatikan ialah keterandalan dalam instrumen sendiri, yang dimana ia sebagai alat dalam pengambilan data, objektivitas, dan lainnya. Berikutnya ialah yang harus diperhatikan yang merupakan jenis data, yang dimana harus jelas agar tentunya dari ini akan mempengaruhi peneliti dalam gaya analisisnya dan pemecahan masalahnya. Dan yang terakhir yang perlu diperhatikan ialah mudah dan praktis digunakan. Dalam instrumen penelitian itu ada namanya validitas dan reliabilitas instrumen. Nah, apa itu validitas instrumen? Nah, pengertian validitas sendiri merupakan bagaimana sebagai itu kayak bagaimana sejauh mana ketetapan ataupun kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsinya. Nah, yang kedua ialah apa itu reliabilitas instrumen? Reliabilitas sendiri merupakan pengukuran ataupun alat ukur yang dimana memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Nah, kalau validitas tadi kita melihat bahwa bagaimana ketetapan dan kecermatannya dalam fungsinya sebagai alat ukur. Nah, sedangkan reliabilitas sendiri di mana melihat bahwa bagaimana alat ukur tersebut bisa konsisten jika hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Yang berikutnya, bagaimana sih pengujian validitas dari sebuah instrumen? Nah, pengujian validitas instrumen sendiri terdiri atas 3. Yang pertama ialah pengujian validitas konstruk. Nah, suatu alat ukur dapat dinyatakan bahwa dia terdapat validitas konstruk jika instrumen tersebut dapat mengukur gejala sesuai yang didefinisikan. Nah, dalam uji validitas konstruk itu harus berdasarkan dari pendapat para ahli. Nah, contohnya,
Jika kita akan mengukur kedisiplinan, otomatis kita definisikan dulu apa itu kedisiplinan. Nah, kemudian dicarilah instrumen apa sih yang dapat digunakan untuk mengukur kedisiplinan. Berikutnya ialah validitas isi. Nah, apa itu validitas isi? Perlu kita ketahui bahwa validitas isi ialah merupakan validitas yang mengukur dari segi isi sebuah instrumen. Nah, untuk melihat isi sebuah instrumen, apakah instrumen yang akan digunakan ini layak digunakan ataupun tidak. Yang terakhir ialah pengujian validitas eksternal. Nah, apa itu pengujian validitas eksternal? Nah, validitas eksternal sebuah instrumen itu diuji dengan cara membandingkan atau kayak mencari kesamaan di mana kayak kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang ada di lapangan. Nah, dapat dinyatakan bahwa sebuah instrumen mempunyai validitas eksternal yang tinggi apabila yang pertama itu dapat diketahui bahwa sejauh mana ketepatan dan kecermatan instrumen itu sendiri dalam mengukur fungsinya, itu agar data yang diperoleh itu bisa relevan atau sesuai dengan tujuan. Makanya diadakan ini pengujian validitas eksternal. Nah, dari ketiga tadi itu, baik itu pengujian validitas konstruk, pengujian validitas isi, dan pengujian validitas eksternal, itulah rangkaian pengujian validitas. Mari kita masuk ke dalam materi terakhir, yaitu pengujian reliabilitas instrumen. Reliabilitas konsisten tanggapan. Apa itu reliabilitas konsisten tanggapan? Nah, pada reliabilitas sendiri kan kita ketahui apakah tanggapan responden dalam sebuah tes itu sudah tepat serta itu sudah konsisten atau tidak. Nah, dalam sebuah instrumen penelitian, jika didapatkan dalam pengujian ini tidak konsisten, maka instrumen tersebut dapat dipertanyakan begitu. Atau bisa dibilang instrumen itu tidak percaya atau tidak reliable. Nah, dalam menganalisis konsistensi, adapun teknik-teknik yang dapat dilakukan ialah yang pertama itu tes retest. Apa itu tes retest? Nah, pada tes retest sendiri ini dimana pengujiannya itu orangnya sama, cuman diuji ke orang sama, cuman pada waktu yang berbeda. Yang kedua itu ada ekivalen. Nah, kalau ekivalen sendiri itu dalam instrumen itu kayak pertanyaannya itu bahasanya agak diubah, cuman pemaknaannya itu masih sama. Nah, di sini dilihat apakah misalnya jawabannya tetap sama, maka instrumen ini reliable. Yang ketiga itu ialah gabungan. Nah, dalam gabungan ini pengujiannya itu dilakukan dengan cara mencobakan dua instrumen yang ekuivalen yang dilakukan dalam beberapa kali kepada responden yang sama. Nah, pada gabungan ini kayak mempadukan antara tes retest dan ekivalen. Nah, teknik terakhir itu internal konsistensi. Jadi responden itu dicobakan satu kali saja, namun datanya itu datanya dianalisis menggunakan teknik-teknik tertentu. Nah, kita masuk ke pengujian reliabilitas kedua, yaitu reliabilitas konsistensi gabungan item. Apa itu reliabilitas konsistensi gabungan item? Nah, kita tahu sendiri bahwa dalam instrumen itu dinyatakan reliable bila adanya kemantapan atau konsistensi dari item-item dari instrumen. Namun apabila pada objek yang diukur sama namun didapatkan ada satu item yang kontradiksi atau tidak konsisten, yang dimana berbeda sendiri dengan item instrumen yang lain, maka pengukuran tes atau alat tesnya itu tidak dapat dipercaya atau tidak reliable.
karena dalam misalnya ada 10 item, namun satu itu ada yang tidak konsisten atau tidak ada yang kontradiksi, maka alat itu uh, tidak konsisten atau tidak bisa dipercaya. Oke, sekian dari penjelasan mengenai variabel dan instrumen penelitian. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman ataupun Pak Alim yang telah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat dan dapat dimengerti. Saya ucapkan banyak terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa ke video berikutnya. Bye.